Shalom ICF Cimahi. Kembali pagi ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di satu tempat, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia ada di tempat ini, dia ada di tempat kita masing-masing. Kita menyembah satu nama di atas segala nama. Firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus. Bapa, pagi ini kami menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Bapa. Sebab Engkau layak kami tinggikan. Kami nikmati betapa banyaknya yang Kau lakukan atas hidup kami. Kami menikmati betapa luar biasanya berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini kami seluruh umat-Mu Tuhan akan meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami akan bersuka cita dalam hadirat-Mu Bapa. Kami siap untuk tinggikan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian yang baru. Lagu yang luar biasa. Satu nama yang mengatasi segala nama. Biarlah pujian ini menjadi berkat, menjadi kemenangan buat setiap kita, saya dan saudara kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita yang dari surga. Satu nama yang
kami membawa pujian kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga membawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami membawa pujian kami. Segenap jiwa kami membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tertegun akan kasih-Mu, kami terkagum akan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ku bawa pujian dan syukurku dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu dalam setiap langkah hidupku. Ku tertegun akan kasih-Mu. Anugerah-Mu yang selamatkanku. Kami bawa pujian dan syukur kami Tuhan. Ku bawa pujian dan syukurku dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu dalam setiap langkah hidupku. Kami tertegun akan kasih-Mu. Ku tertegun akan kasih-Mu. Anugerah-Mu yang selamatkanku. Kini ku bawa hidupku di hadapan-Mu, Yesusku. Tiada yang lebih berharga selain mengenal-Mu yang mulia. Kini ku angkat hatiku, Kau yang terbaik bagiku. Tiada yang lebih mulia selain hanya Kau yang ku damba selamanya. Benar Tuhan. Ini pujian syukur kami yang kami persembahkan bagi-Mu
Ini nyanyian syukur kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami damai. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kami rindu mendengar setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu kami semakin dibaharui melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati untuk setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Urapi setiap umat-Mu. Sehingga firman kebenaran yang kami dengar boleh membawa kami semakin mengenal Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom AFJF Cimahi. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati kita semua. Dan senantiasa juga kasih setia Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kaitannya saudara dengan ada begitu banyak penundaan. Sudah lewat waktu dalam tahun 2020 ini, sudah masuk kita bulan 6 di pertengahan, sebentar lagi masuk ke bulan 7, tinggal sisa waktu 6 bulan kita akan berganti tahun. Ada yang kita harapkan begitu banyak di tahun 2019 kemarin, tapi semua berantakan. Tapi saya berharap saudara, sekalipun mungkin ada kekecewaan di dalam kehidupan kita, ada kegelisahan di dalam kehidupan kita. Saya berharap dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini, saudara, kiranya boleh mengubahkan kekecewaan kita menjadi suatu pengharapan. Duka cita kita menjadi suatu sukacita. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang 11. Ini berbicara tentang rancangan Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Poin yang saya sampaikan saudara dalam tema khotbah ini saudara, di ayatnya yang ke-8 di Yesaya 55 ini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Saya ulangi,
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, yang ingin saya sampaikan, tema yang ingin saya sampaikan itu, kita harus menyesuaikan dengan rancangan Tuhan. Kita harus menyesuaikan dengan caranya Tuhan. Jadi tema pada minggu ini adalah mengikuti caranya Tuhan. Nah saudara, karena kita sering, saudara, kehidupan kita itu seringkali terbentuk dari situasi kondisi yang mempengaruhi kita. Sehingga ketika terbentuknya sikon ini membentuk kita, saudara, itu pun akan mempengaruhi iman kita. Seberapa besar pengharapan kita di dalam kondisi apapun, tergantung dari respon kita, reaksi kita ketika situasi kondisi itu ada di sekitar kita. Apakah kita terbentuk karena pandangan kita yang salah, pandangan kita juga yang mungkin salah di dalam memahami janji-janji Tuhan, ketidaksabaran kita mungkin menantikan janji-janji Tuhan yang tergenapi itu. Memang saudara, penantian yang lama betul-betul akan membuat kita tidak sabar. Saya teringat dengan kisah Saul, Raja Saul. Sebelumnya Samuel mengatakan, aku akan datang lagi seminggu lagi aku untuk memberikan persembahan, untuk kita menyembah Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan. Waktu itu Saul beserta rakyatnya dalam keadaan ketakutan karena akan diserang atau terkepung oleh orang Filistin. Rakyat dan tentara-tentara Saul sudah berteriak-teriak, membuat Saul gelisah. Menunggu 1 minggu ini kok gak nyampe-nyampe. Sehingga dia mengambil keputusan yang fatal bagi dia untuk memberikan persembahan. Persembahan korban persembahan kepada Tuhan. Belum selesai dia memberikan persembahan, Samuel datang. Sehingga Samuel mengatakan, sekiranya sebetulnya Tuhan itu akan membuat kerajaanmu dan turun-temurun itu akan kokoh. Tetapi karena ketidaktaatanmu itulah membuat Tuhan tidak berkenan kepada engkau. Nah saudara, banyak di dalam penantian-penantian itu membuat kita gelisah. Kita mungkin jadi letih lesu, jadi lemah. Kita mungkin bersungut-sungut. Kita menjadi muram, gelisah. Nah kegelisahan ini saudara pernah dialami juga di Kisah Rasul 1. Ya, di ayat yang ke-6. Waktu itu pengikut-pengikut Tuhan atau murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus. Maukah pada saat ini engkau memulihkan Israel? Yesus waktu itu telah bangkit. Harapan waktu itu murid-muridnya dia akan memulihkan Israel. Gelisah mereka sehingga dia bertanya kepada Tuhan, bisa nggak sekarang dipulihkan? Kami sudah nggak sabar. Israel sudah terus dijajah waktu itu karena Israel dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah saudara, berjalan dengan Tuhan, kadang kita begitu banyak hal-hal yang mungkin membuat kita ketakutan, membuat kita menjadi tidak sabar, membuat kita gelisah. Nah saudara, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan sewajarnya, bahkan mungkin kalau kita melihat kepada apa yang dijanjikan Tuhan, membuat kita gelisah, membuat kita tidak sabar, membuat kita bertanya kepada Tuhan. Tidak salah bertanya kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang ternyata ada detail-detail di dalam kehidupan kita, di dalam rencana Tuhan. Langkah demi langkah yang mungkin kita gak perlu mengetahuinya. Karena pikiran dan rancangan Tuhan itu berbeda. Tadi dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi rancangan kita itu berbeda dengan Tuhan. Caranya kita pun berbeda. Sehingga memang terkadang kita gak perlu mengetahui detail-detailnya. Seperti jawab Yesus kepada para murid waktu itu ketika murid-murid bertanya,
Maukah engkau memulihkan Israel? Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kadang kita nggak perlu mengetahui. Itu memang urusannya Bapa. Perkaranya Bapa, caranya Bapa di sorga. Seperti yang Amsal memang katakan membuat kita gelisah itu. Dikatakan Amsal 13 ayat 12, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Jadi kalau kita memang dalam keadaan sedih, kecewa, muram, lesu, mungkin bisa saja itu kita alami. Tapi saya berharap itu jangan terlalu lama. Memang ini waktu sudah berjalan nih 6 bulan tahun 2020. Tapi jangan membuat kita menjadi letih lesu. Kita harus tetap semangat, penuh dengan pengharapan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan di dalam kegelisahan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita belajar untuk semakin meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah. Pergunakan waktu penantian ini untuk mencari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kembali seperti pada minggu lalu. Cari tahu apa sih yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam penantian ini. Jadi pada saat kita menantikan itu bukan kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita mencari tahu. Karena yang menjadi rancangan Tuhan untuk kita itu dan biarlah itu adalah bisnisnya Bapak, urusannya Bapak, karyanya Bapak. Detailnya kita nggak perlu tahu, lama, cepat itu urusannya Bapak. Karena Bapak ada di dalam kekekalan. Pengkhotbah 3 mengatakan ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi dalam penantian pasti akan indah pada waktunya. Dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita ada di masa sekarang dan di masa lampau di masa lalu kita pernah lalui. Masa sekarang kita sedang berada sekarang. Tapi masa depan yang akan datang itu kita tidak tahu. Allah yang ada di kekekalan, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berarti saudara, dia mengerti persis detailnya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan yang mengatakan yang terbaik telah Tuhan sediakan buat kita. Sekalipun kita tidak mengerti, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam kondisi yang sedang sulit, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang akan datang di depan yang tidak kita ketahui Allah tahu. Karena Allah sudah ada di sana. Karena dia ada di dalam kekekalan. Nah jadi saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk kita bisa mengikuti caranya Tuhan. Mari saudara, kegelisahan itu digantikan dengan menanti dengan sabar. Saya akan bacakan di Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan bahwa ada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebentar saya buka Alkitabnya. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya diingatkan ayat ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka. Pergunakan kegelisahan ini itu untuk menantikan dengan sabar. Dikatakan Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan di dalam penantian. Seperti rajawali. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengikuti caranya Tuhan, saudara. Tidak selalu harus kita tanyakan.
Tidak selalu harus kita mengerti detailnya. Mengerti cara Tuhan bekerja. Bagaimana caranya Tuhan kau akan mengubah keadaan ini. Minggu lalu saya mengatakan saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Tapi kemahakuasaannya itu saudara, kalau saat ini COVID masih ada, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Karena ada maksud, ada rancangannya yang luar biasa. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Allah turut bekerja untuk berdatang kebaikan. Indah pada waktunya, kebaikan telah disediakan buat kita saudara dan saya. Di masa yang datang yang kita tidak ketahui, tapi Allah ada di sana. Saya ingin mengutip kembali saudara. Di dalam penantian ini, di Roma 4 ayat 20 saudara. Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Saya memakai firman Allah yang hidup karena terjemahannya sangat menarik. Hari ini saya memakai juga dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena menarik sekali. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Imannya tumbuh semakin teguh. Dan ia memuji Allah atas berkatnya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Selanjutnya di dalam penantian nih, saya ingin mengajak kita semua di dalam menanti-nantikan ini saudara. Untuk kita memuji Allah atas berkatnya. Karena saya baca tadi siang di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya karena dia tetap percaya, ia tidak ragu-ragu kepada janji Allah. Imannya menjadikan dia bertambah kuat. Sehingga ia memuji-muji Allah. Saudara, iman semakin kuat itu adalah satu proses. Tadi di awal saya katakan, situasi kondisi itu bisa membentuk kita. Bagaimana iman kita, besar atau kecil, lemah atau kuat, tergantung daripada respon kita, reaksi kita terhadap situasi kondisi ini. Abraham di usia sudah tua, istrinya sudah tua tidak mungkin punya anak. Tapi Allah berjanji akan menjadi bapak segala bangsa, akan memberikan keturunan dari perempuan bernama Sarah itu. Terhadap janjinya itu, ia tidak ragu. Malah ia menguatkan imannya. Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Abraham tetap percaya, tidak ragu-ragu akan janji Allah. Bahkan imannya itu semakin kuat sehingga ia memuji-muji Allah. Di dalam penantian jelas ini berbicara tentang doa. Di dalam penantian ini terus berbicara tentang doa, tentang bertanya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ingin supaya kita lakukan untuk Tuhan. Ada hal-hal lain yang Tuhan ingin dilakukan. Yang dijanjikan Tuhan itu adalah, itu urusannya Tuhan. Tapi ada hal-hal lain seperti tadi. Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya. Tentang waktu itu kamu gak perlu tahu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu ayat 7 di Kisah Rasul 1. Tapi ini yang paling penting loh. Bukan masalah pemulihan Israel. Karena kamu, saya bahasakan begitu, saya terjemahkan. Karena kamu akan saya pakai untuk mengambil bagian di dalam proses pemulihan itu. Makanya di ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tentang janji Tuhan, mungkin kita tertunda dengan janji Tuhan. Ada harapan-harapan kita yang mungkin itu bukan rancangan Tuhan juga. Atau rancangan Tuhan juga termasuk dalam rancangan Tuhan. Atau rencana kita, cara kita Tuhan setujui tapi belum nyata hari ini. Mari kita ikuti caranya saja. Karena itu adalah urusannya Tuhan. Menepati janjinya adalah urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Tapi bagian kita adalah ada hal lain yang Tuhan ingin supaya kita, saudara dan saya, lakukan untuk memuliakan Tuhan.
Jadi di dalam masa penantian ini kembali seperti pada minggu lalu saya sampaikan saudara. Saya harap ini mungkin seperti kelanjutan daripada berbicara tentang Allah yang setia. Sekarang kita mengikuti caranya Tuhan. Karena dia setia. Tapi kita harus ikuti caranya. Saudara, dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, di dalam penantian ini saudara, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bukan kita menanti-nantikan terus apa yang dijanjikannya untuk digenapi. Karena penggenapan itu urusannya Tuhan. Apa yang telah kita tulis, apa yang telah kita doakan, apa yang telah kita dapat di dalam doa kita dari Tuhan tentang apa yang akan diberikan kepada kita, saudara dan saya di tahun 2020 ini. Saudara, saya percaya waktunya tidak akan bertangguh katanya di Habakuk 2 ini. Dia akan genapi. Tapi apakah kita percaya atau tidak? Kalau saudara ragu hari ini, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Percaya kepada Allah. Supaya iman kita kuat. Berdoa terus, meminta, cari tahu apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Di dalam doa penantian itu, kita juga memuji-muji Allah. Di dalam penantian berdoa, memuji Allah dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kembali kemarin saya mengatakan untuk kita mengambil bagian untuk mencari Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena orang yang mencari Tuhan, orang yang mengenal Tuhan mengerti segala sesuatu. Dikatakan demikian. Jadi saudara, kalau kita sedang dalam keadaan gelisah, di dalam penantian tetap sabar saya sampaikan, tetap sabar. Karena orang yang sabar, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya. Dia akan berlari, dikatakan demikian. Dia akan berlari tidak pernah lesu. Dia semakin kuat. Dia semakin gagah. Dia tidak pernah menjadi lelah. Dikatakan demikian di Yesaya 40 ayat 31. Saudara, jadi kalau kita dalam keadaan gelisah, nantikan dia di dalam doa, di dalam pujian, memuji Tuhan. Senantiasa memuji Tuhan bukan hanya dengan nyanyian saja. Kita memang harus mengucap syukur, kita harus merenungkan tentang kebaikannya. Oh, begitu baiknya Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Itu adalah pujian-pujian kita. Hati kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nantikan dia di dalam doa. Senantiasa memuji Tuhan. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Dia seperti perak katanya yang dimasukkan di dalam peleburan api. 7 kali sudah teruji. Sangat teruji janji Tuhan. Jangan kita pergunakan akal kita. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa ada hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Dikatakan di Amsal 28. Mengerti itu saudara belum artinya mengerti bahwa saya nggak perlu tahu itu pun mengerti saudara. Saya nggak perlu tahu apa yang cara Tuhan bekerja. Saya nggak perlu tahu kapan Tuhan melaksanakannya atau menggenapinya. Orang mengerti segala sesuatu. Bisa jadi dia juga tahu bahwa saya nggak perlu tahu. Orang mengerti segala sesuatu. Nah saudara, ada kecenderungan itu saudara, kita lihat saudara, di dalam taman di waktu penciptaan. Allah menciptakan, saya belajar kemarin di penciptaan itu di Kejadian 2 ayat 9 saudara dikatakan bahwa kita melihat di situ bahwa di dalam taman itu ada pohon-pohon. Saya mengatakan di dalam taman itu ada 3 pohon. Ya mungkin rada aneh. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon-pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang sering saudara dibahas itu tentang pohon kehidupan. Dan tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi sebelumnya Alkitab mengatakan Tuhan itu menciptakan pohon-pohon di bumi itu.
yang baik untuk dimakan. Jadi saudara kita melihat ada pohon yang baik untuk dimakan, ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan. Ada pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Itu kaitannya untuk kebutuhan jasmani kita. Buah-buah itu baik untuk dimakan. Artinya bahwa Allah menyediakan kebutuhan kita. Nah, tadi saya berbicara saudara bahwa kita jangan terlalu kuat menggunakan akal pikirannya. Ya karena terlalu kuat itu kita bisa melupakan Tuhan. Karena kita merasa mampu. Nah di Kejadian 2 yang sering dibahas itu ada 2 pohon di dalam taman. Tapi kalau Alkitab dikatakan begini ayat 9 bahwa Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi ada Tuhan menumbuhkan dari bumi itu pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, untuk dikonsumsi. Kita melihat ini artinya bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Allah yang memberkati, Allah yang memelihara hidup kita. Dan bebas untuk dimakan. Katanya buah-buah itu menyenangkan. Membuat kehidupan kita itu sejahtera. Allah menyediakan kebutuhan kita supaya kita puas. Supaya hidup kita sejahtera. Karena dikatakan yang bebas untuk dimakan. Itu menyenangkan, mensejahterakan kehidupan kita. Dan membuat hidup kita puas. Untuk kebutuhan jasmani. Tapi selanjutnya dikatakan dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon kehidupan ini berbicara tentang kekekalan karena terus dibahas pohon kehidupan. Jadi memang kalau kita melihat di dalam Alkitab berbicara tentang pohon itu berbicara tentang kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang mengeluarkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dikatakan demikian, saudara. Tapi di Wahyu juga kita melihat bahwa ada upah yang diberikan kepada orang percaya, orang yang tetap setia kepada Tuhan, dia akan memakan buah dari pohon kehidupan. Sampai di Wahyu terakhir pun berbicara tentang pohon kehidupan. Kalau boleh saya bisa mengartikan bahwa salah satu nama pohon itu adalah, dia adalah Yesus Kristus, yaitu kehidupan. Bahkan diilustrasikan untuk kita senantiasa menempel kepada pohon itu. Pohon kehidupan itu. Tapi juga pohon kehidupan kalau kita melihat dari dalam di kitab Kejadian dikatakan akhirnya setelah Adam dan Hawa melanggar, akhirnya pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat dengan pedang yang berapi itu supaya kalau manusia itu makan, dia tidak menjadi manusia yang kekal. Tidak mengalami kematian, akhirnya dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk yang tidak kekal. Nah selanjutnya saudara, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena pohon itu memberikan pengertian tentang baik dan jahat. Kita melihat Allah memberikan wanti-wanti, warning. Jangan kamu makan itu. Adam dan Hawa tidak taat. Akhirnya mereka berdosa, bisa dianggap sebagai melanggar Tuhan, saudara. Nah saudara, ujian ketaatan kepada Adam dan Hawa itu gagal. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa? Pohon pengetahuan baik dan jahat ini saudara, pada saat mereka makan, saudara, di situ sudah ada spirit yang memang ingin mandiri. Tidak bergantung kepada Tuhan. Bisa memutuskan sendiri. Nah kecenderungan itu terus ada di dalam manusia. Ingin memutuskan sendiri. Makanya ketika saudara kita di dalam memahami kehidupan ini dengan cara kita. Dengan akal pikiran kita. Dengan pengalaman kita saudara. Alkitab mengatakan kalau kita mengandalkan itu. Mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan orang lain. Terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi saya katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepian air. Nah saudara, jadi memang saudara ada hal-hal yang memang kita tidak perlu tahu detail.
di dalam penantian ini kita bersabar. Jangan terus saudara otak Anda itu terus bekerja maksudnya untuk memikirkan hal itu bagaimana caranya. Tuhan mengatakan untuk hal itu waktu dan masanya kamu gak perlu tahu. Itu adalah urusan Bapa menurut kuasanya. Tetapi ini yang harus kamu ketahui, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya saudara pada saat kita dipanggil Tuhan, kita menjadi umat perjanjian. Tuhan pasti menggenapi apa yang dijanjikannya kepada kita saudara dan saya sebagai umat perjanjiannya. Tapi bagian kita saudara, bagian kita mungkin tidak perlu tahu kapan. Tidak perlu tahu bagaimana caranya. Sehingga saudara di dalam menjalani kehidupan ini ada hal-hal yang memang kita nggak perlu tahu detailnya. Saya kemarin bikin quote di status. Hidup ini sederhana. Hidup ini sederhana. Taat, dengarkan dia dan taati dia. Itu aja sudah. Karena hidup kita dipelihara kok sama Tuhan. Kalau kita pengen lebih bukan berarti salah. Tapi hadapi dengan cara sederhana. Maksudnya hadapi dengan cara sederhana adalah kita akan menjadi simpel, kita akan menjadi sederhana ketika kita menggantungkan, bersandar, menyandarkan kekuatan hidup kita kepada Tuhan. Maka dia akan full bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup menjadi simpel, hidup menjadi sederhana. Karena yang melemahkan itu bukan otot. Otot itu kita sudah bekerja seharian tinggal istirahat geletak 10 menit saja kita sudah pulih. Tapi kalau pikiran itu bekerja terus itu lelah. Akhirnya kita menghadapi ketekanan, pressure, frustrasi, stres. Lemah menjadi lesu. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan begini saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Perhatikan. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Jadi memang ada hal-hal yang disembunyikan oleh Tuhan. Biar itu urusan Tuhan saja. Kalau kita sedang dalam penantian, caranya mengikuti cara Tuhan itu adalah kita harus paham bahwa Allah juga menyembunyikan hal-hal untuk kita yang tidak perlu kita ketahui. Ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Dikatakan selanjutnya di kalimat yang terakhir, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Supaya kita melakukan firman Tuhan. Jadi ada hal-hal yang dinyatakan, ada hal-hal yang tidak dinyatakan. Jadi Tuhan itu saudara berfirman atau merancangkan buat kita sebetulnya saudara. Untuk kita tidak perlu masuk kepada satu tekanan hidup yang terus menerus. Kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak membuat harus terus menerus atau lama sekali kita mengalami stres. Tertekannya begitu lama sehingga kita menjadi lesu. Makanya Alkitab biasanya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya seperti Raja Wali yang terbang dengan kepak sayapnya. Dia akan berlari kencang. Tidak berjalan pernah menjadi lemah. Tidak pernah lelah. Dia tetap stabil, dia tetap kuat. Nah saudara, orang-orang percaya yang mengikuti cara Tuhan dia akan tetap stabil. Spiritnya, jiwanya tetap stabil. Tubuh mungkin lemah, kecapean, atau mungkin karena faktor umur. Saudara, karena saudara pada awalnya manusia ini kan sebetulnya diciptakan dikatakan begini. Tuhan menciptakan manusia itu membentuk dari tanah liat. Itu bungkusnya. Karena kalau tidak dihembuskan nafas hidup Allah, tanah liat itu tidak bisa bergerak. Jadi yang hasilnya itu adalah yang di dalamnya nih. Inner man. Manusia yang di dalamnya itu yang aslinya. Yang berhubungan dengan Tuhan. Itu mulanya itu saudara. Jadi pohon pengetahuan itu
memberikan rasa mandiri kepada kita. Memberikan rasa, wah saya bisa melakukan. Hati-hati dengan hal itu saudara. Yesus juga mengatakan begini di Yohanes 5 ayat 30. Dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi apa yang dilakukan Tuhan, itu yang dia dengar, yang dia dapat dari Bapaknya. Jadi mari kita ubah ketergantungan kita kepada diri sendiri. Musa contoh lagi saudara. Saya suka dengan ayat Keluaran 32 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Saudara, Musa minta supaya Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya dengan acara apa? Memberitahukan jalan-jalannya. Mengajarkan jalan-jalannya. Artinya step by step tidak dikasih tahu semua dalam sebulan. Belum tentu demikian. Hari lepas hari Tuhan menuntun kita saudara dan saya. Perjalanan bangsa Israel kok bisa nyampe sampai ke tujuan. Selama 40 tahun di padang gurun saudara. Karena ada penyertaan Tuhan. Dalam rupa tiang awan dan tiang api di malam hari. Itu salah satu tanda penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan menyertai kita saudara dan saya. Musa karena tahu itu, dia tahu ini perjalanan ini berat. Yang dipimpinnya itu begitu banyak orang. Dengan mental Mesir. Dia minta kepada Tuhan, berikan kasih karunia kepadaku. Tunjukkan jalan-jalan. Sehingga di Mazmur dikatakan, pemazmur 103 dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada bangsa Israel. Perbuatan-perbuatan itu tidak membuat bangsa Israel percaya. Walaupun dia sudah melihat begitu luar biasa perbuatan Tuhan. Mereka tetap memberontak. Saudara, selanjutnya juga Salomo berbicara tentang minta. Ingin mengikuti caranya Tuhan. Ditawarkan apa yang kamu minta kepadaku. Kalau kita mungkin waduh saya Tuhan minta kejayaan, saya minta ABC dan lain sebagainya. Tapi Salomo mengatakan saya minta hikmat deh. Salomo memilih hikmat daripada kekayaan. Salomo itu dikenal, dikatakan menarik saudara. Salomo terkenal karena ada hubungannya dengan nama Tuhan. Di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 begitu Ratu Seba dari selatan itu datang mengunjungi. Dari apa yang dia dengar tentang Salomo yang ada hubungannya dengan nama Tuhan. Sehingga ini saudara, karena Ratu Seba itu saudara tertarik sama Salomo tentang hikmat sama Salomo. Tapi dia lebih tertarik karena ada nama Tuhan di sana. Sehingga dia datang. Jadi Ratu Seba datang kepada Salomo karena ada hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pikiran kita. Dari awal saya mengatakan, saya ulangi lagi dari awal, bahwa kalau ada kegelisahan, nantikan Tuhan. Kalau ada penantian-penantian yang membuat kita gelisah, jangan sampai kita menjadi lemah. Nantikan Tuhan di dalam doa, sambil memuji Tuhan, sambil melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga akan nyata di dalam kehidupan kita apa yang Tuhan mau. Janji Tuhan ya dan amin. Saudara, jangan andalkan kekuatan pikiran kita. Karena itu kecenderungan kita ketika manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia tahu yang baik dan jahat. Dia sudah bisa memilih. Mereka tahu mereka memiliki kekuatan. Ada kecenderungan akhirnya terbangun kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri. Hati-hati. Kekuatan kita, pikiran ini harus hati-hati kita kelola. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Musa meminta jalan-jalan Tuhan. Salomo meminta hikmat yang dari Tuhan. Hidup akan simpel. Dengarkan dia. Taati dia. Amin. Terus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengikuti caranya Tuhan. Kita nggak perlu tahu detailnya bagaimana cara Tuhan melakukan. Mari kita terus saudara. Ikuti cara-cara Tuhan.
Ada istilah mengalir dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, ikuti tuntunan Roh Kudus. Sekalipun kita mungkin bisa melakukan berdasarkan pengalaman, tunggu dulu, nantikan dulu. Daud itu adalah contoh yang luar biasa. Di tengah-tengah ancaman anak buahnya ketika Ziklag diserang, anak istrinya, mantunya semua, harta benda dibawa oleh orang Amalek pada waktu itu, dan Daud akan dilempari oleh anak buahnya, para pertentaranya. Yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Bergantung terus kepada Tuhan. Amin saudara, bergantung kepada Tuhan. Jadi ini hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jangan lelah, jangan gelisah, tetap kuat. Nantikan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti burung rajawali, terbang dengan kepaksaan, dia akan berlari dan tidak akan pernah menjadi lelah. Amin saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, berserahlah kepada Tuhan. Maka hidup saudara dan saya akan menjadi lebih luar biasa. Kembali saya akan kutip ayat firman Tuhan, terjemahan firman Allah yang hidup di Roma 4 ayat 20, saudara. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak menjadi ragu atau tidak menjadi bimbang. Dikatakan begini, tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah, imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkat-Nya. Bahkan sebelum berkat itu diterima. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah online ini Bapa Surgawi, pada hari Minggu ini Bapa, membuat segala kegelisahan kami setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi kuat, kami menjadi tetap percaya, kami tidak bimbang terhadap janji-Mu. Kami semakin menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau. Bahkan kami memuji-puji Tuhan karena kami telah dipanggil oleh Engkau sebagai umat perjanjian. Maka kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kepaksaan. Akan terus berlari dan tidak pernah menjadi lelah. Karena Engkau Allah, sumber kekuatan kami. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu Tuhan teruji 7 kali di dalam dapur perleburan. Terpujilah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Dalam kondisi ini, Tuhan limpahkan berkat-Mu kepada seluruh jemaat AFJF Cimea dan semua orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Engkau berjanji bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan daripada jemaat-Mu. Nyatakan itu Tuhan. Dan biarlah roh jemaat-Mu Bapa terbuka untuk senantiasa menerima janji-Mu itu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Perlindungan daripada-Mu, dihindarkan semua orang-orang yang mendengar kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Dari segala serangan-serangan COVID. Dari segala serangan sakit penyakit. Tuhan akan membuat jemaat-Mu ini Bapak, umat-Mu, orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang menyertai, yang menutup bungkus mereka dan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita online ini. Buka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Allah Maha Dahsyat, El Shaddai. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.